Hari ini kita mendapat informasi, ya, Pak Dadang memerintahkan seluruh PNS membuat PP-nya di dalam apa namanya itu, di dalam WA-nya itu adalah mengatakan bahwa ini bisnis to bisnis. Tidak ada Dadang terkait di situ. Ini kejahatan lagi, Pak. Karena dia sudah berbuat salah, karena dia berbuat jahat di seluruhnya semua ANS, semua kepala dinas untuk membuat kejahatan melindungi dia. Tadi dijelaskan oleh saksi dari BDS bahwa organisasi itu ada, jabatannya itu ada, tapi pejabatnya kosong. Dan itu bisa beroperasi sampai ketipu. Itu salah satu. Artinya rencana itu sudah ada. Yang kedua, gudang tidak punya. Yang ketiga, kantornya bedeng. Itu kata jaksa loh ya. Dan inilah saya melihat bahwa kasus ini BUMD. Artinya badan usaha milik daerah. Dan pimpinan daerah harus bertanggung jawab ini. Kita ingin bahwa pemerintah Kabupaten Bandung ya turun bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, ya kan? Ini bukan hanya sekedar angka, ya, tapi ini adalah mengkaitkan kita bahwa ini adalah iklim investasi yang buruk. Ada backingnya Dasko. Ya, mungkin ya, boleh. BD, ya, sehingga kita juga akan diberikan asuransi, ya, dan tidak lepas lagi bahwa ini adalah programnya Pak Prabowo, ya kan, dan juga saat kemarin itu saya juga dipanggil sama inspektorat, ya, bahwa kita ini disuruh membuat konsorsium, ya kan, bahwa kita akan diberikan proyek langsung oleh Pak Bupati, ya, tapi pada saat itu saya bersama-sama dengan PT Indonesia dan kuasa hukum saya yang mengatakan bahwa kalau proyeknya kerugian kita senilai 100 miliar lebih, artinya Pemprov Kabupaten Bandung harus memberikan proyek 1 triliun, ya. Nah, 1 triliun itu kalau margin kita 10%, artinya adalah bagaimana mungkin ada proyek di Kabupaten Bandung senilai 1 triliun. Itu pertama. Yang kedua, ya kita sampaikan juga bahwa tidak mungkin ya para korban ini mengeluarkan uang 900 miliar untuk marginnya 10% untuk mendapatkan margin yang 100 juta tersebut. Jadi 100 miliar tersebut. Jadi intinya adalah yang saya mau sampaikan, kita ingin bahwa pemerintah Kabupaten Bandung ya turun bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, ya kan. Ini bukan hanya sekedar angka, ya, tapi ini adalah mengkaitkan kita bahwa ini adalah iklim investasi yang buruk yang berada di Kabupaten Bandung, ya. Dan kami ingin bahwa dari hakim maupun hakim dari JPU kita meminta bahwa kasus ini harus dikawal dengan selurus-lurusnya sehingga siapa dalang di balik semua ini. Seperti yang saya sampaikan juga waktu saya bertemu dengan Pak Kajari, waktu itu mungkin ada teman-teman yang lain, Pak Kajari juga menyimpulkan bahwa BUMD ini dilahirkan untuk melakukan tindak kejahatan. Bu, penawaran proyek tadi yang senilai sebesar 1 triliun tadi kan, apakah ada kaitannya dengan penyebutan keterlibatan Bupati dalam kesaksian tadi, Bu? Kalau boleh tahu keterlibatannya sampai sejauh mana, Bu? Keterlibatannya seperti ini, Pak. Mana mungkin seorang institusi, ya, inspektorat bisa, ya, memang terserah saya gitu mau ngomong gitu kan, tidak mungkin. Pasti ada pesan langsung, ya kan, daripada Pak Bupati untuk ke inspektorat. Walaupun pada saat itu ketuanya adalah Marlanir Samsu yang mengatakan tidak pernah ketemu saya di saat saya beraudiensi dengan inspektorat. Tapi saya tidak pusing siapa itu Marlanir Samsu, yang penting bahwa lembaganya, institusinya yang mengatakan bahwa kita disuruh membuat konsorsium dan diberikan proyek langsung dari Pak Bupati, begitu. Terus kan ini kan proses kasusnya kan sudah sampai ke persidangan bahkan ke tahap 5 ya, Bu ya. Apakah dari APH sendiri belum ada indikasi pemanggilan terhadap Bupati yang diduga terlibat, Bu? Kalau pemanggilan dari Pak Bupati saat itu kami beraudiensi dengan kejaksaan, pihak kejaksaan memberikan foto-foto kepada saya bahwa Pak Dadang Supriyatna sudah diperiksa. Terus sejauh mana katanya pemeriksaan terhadap Bupati?
tergantung habis sidangnya gitu ya. Tapi Bu, kalau dari kesimpulan Ibu berdasarkan tadi yang diakui oleh dua saksi yang lainnya, apa Bu yang bisa disimpulkan dari persidangan hari ini, Bu? Sebenarnya kalau kita melihat ya bahwa yang bawah-bawah ini tidak dilibatkan, ya kan? Artinya bahwa ya kan yang tahu ini atas-atas aja di proyek ayam ini, dan itu pernah diakuin juga oleh legalnya daripada BUMD ini, Pak Adeng. Karena saya ingat sekali waktu saya bersebelahan dengan Pak Adeng itu di Pengadilan PN Jakarta Pusat saat saya mencabut gugatan saya, yaitu gugatan PKPU saya, dia mengatakan, Bu, saya itu tidak diizinkan untuk mengetahui proyek ayam ini. Badan proyek ayam ini khusus untuk KPA-nya direksi dan komisaris. Apakah ada surat perintah khusus untuk menghentikan bisnis ini? Oke, kalau itu saya aja yang jawab ya. Kalau surat itu, saya juga kaget itu menjadi dasar pembelaan yang saya duga supaya melepaskan yang di atas nih, baik komisaris ataupun kuasa pemilik modal, dalam hal ini Bupati Kabupaten Bandung, Si Dadang Supriyatna, untuk tidak terseret dalam pusaran kasus ini. Saya barusan tadi itu di luar ya, saya karena tidak diperkenankan masuk ke ruangan sidang, karena saya akan bersaksi juga selanjutnya. Pak Aceng ini, Pak Aceng adalah korban klaster ketiga, Mas. Klaster ketiga. Surat itu kalau saya baca di surat dakwaan, diberikan tanggal 1 Juli. Komisaris memberikan surat ke direksi untuk menghentikan bisnis atau kerjasama dengan Kastam atau Cahaya Frozen Raya. Tapi pada faktanya, Pak Aceng mendapatkan tawaran untuk menjadi vendor bisnis ini, itu melalui wakil bupati, mantan wakil bupati ya Pak Aceng, mantan wakil bupati Cirebon, yang menjadi marketingnya, kalau bahasa zaman now, maklar atau calo, yaitu Nur Asik. Jadi perlu kita catat bahwa bisnis ini menggunakan banyak maklar-maklar, calo-calo atau marketing untuk mencari korban. Nah, lalu Pak Aceng tadi cerita nih, ya, bahwa Pak Aceng langsung ke kantor BDS, ketemulah dengan si Wahyu. Nanti dulu, Wahyu yang tadi bersaksi, kebetulan Januarnya tidak ada, dan saya tahu, saya juga nggak pernah ketemu Januar tuh di kantor BDS, karena nih orang nggak pernah ada di kantor, entah kenapa, entah gimana saya nggak tahu, apa cari korban keliling Jakarta atau gimana saya nggak ngerti. Tapi yang jelas Pak Aceng yang menemui adalah yang namanya Asep Wanwan. Asep aja, bukan Asep Wanwan. Asep aja, bukan Asep Wanwan ya. Oh, mengenalinya Asep. Nah, coba Pak Aceng aja nih biar nggak salah nih. Ya biar ya, Asep itu siapanya Pak Aceng? Ya waktu itu bagian dari korporasi BDS. Bagian korporasi itu. Nah artinya begini, oke lah kita entah itu Asep Wanwan, entah Asep siapa, karena Asep ini kan banyak yang nama Asep di Jawa Barat ya. Yang jelas itu ke kantor BDS loh. Artinya pada saat itu apa tidak ada yang mengawasi ini? Apa tidak ada? Faktanya ada korban yang datang ke kantor itu di bulan Agustus akhir ya Pak Aceng. Nih Pak Aceng nih. Jadi satu fakta ini saja sudah mematahkan argumentasi surat itu. Seperti itu, dan membuktikan bahwa ini memang sudah direncanakan kejahatan ini untuk terus mencari korban. Selama masih dapat korban, akan jalan terus bisnis ini. Kalau bisa nih 50% rakyat Indonesia jadi korban. Nah, oke. Jadi mungkin saya tambahin ya mengenai surat daripada bupati atau surat dari komisaris ya kan. Menurut saya, Pak, saya bekerja di perusahaan go public, ya. Saya kerja di perusahaan, saya cukup mengenal bagaimana korporasi seperti apa. Apakah pertanyaan saya surat itu tiba-tiba ada, ya kan? Itu satu. Apakah tidak ada namanya kalau misalnya kita nih setiap kali ada proyek apa itu biasanya itu di sisi kemana, ke seluruh direksi dan komisaris untuk mengetahui. Tapi kalau ini waktu digerebek sama kejaksaan tiba-tiba ada penemuan surat ini, kami tidak yakin bahwa surat ini adalah benar, gitu kan, ya. Dan itu satu. Yang kedua adalah
bahwa saya itu ditawarinnya di bulan Juni. Saya baru tanda tangan kontrak. Tanggal 1 Juli itu saya mengirimkan ayam. Artinya kalau memang ini dia harus berhati-hati, ngapain mencari korban-korban yang lain seperti kita-kita ini gitu loh. Ya, seperti gitu. Dan mungkin ditambahin sama. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit terkait masalah surat. Surat yang seolah-olah itu mencegah agar kegiatan ini tidak berlanjut, ya. Tadi kan surat itu katanya dari komisaris pada bulan Juli ya, betul ya? Juni ya, oke, malah Juni. Nah, Juli atau Juni lah, pokoknya seperti itu kan. Dan surat itu pasti diketahui juga oleh Pak Dadang Supriyatna, pasti, ya kan? Ada tebusan atau laporan. Tetapi anehnya pada bulan September itu Ibu Novi, Direktur Keuangannya, datang ke kantor saya atas perintah dari Pak Dadang Supriyatna, ya, Bupati. Itu pengakuannya, ada buktinya, ada fotonya. Nah, kok aneh kan? Katanya Pak Dadang Supriyatna sudah menyetop tidak lagi agar proses bisnis ini berjalan. Kok disuruhnya Direktur Keuangannya ke kantor saya? Ada bukti, ya. Berarti sudah jelas yang dijelaskan Pak Dede dengan Bu Vita tadi, surat ini hanya berpura-pura saja, seolah-olah dia sudah mencegah bisnis ini tidak berjalan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita perhatikan semua, sekarang kasus ini dikatakan oleh mereka bahwa ini bisnis to bisnis. Berarti ini bukan pidana, bisnis to bisnis. Faktanya Pak, ini bukan bisnis to bisnis. Kita semua orang bisnis. Kita tahu ini ada penipuan dan kejahatan yang dibungkus dengan bisnis. Sekali lagi, penipuan kejahatan terencana yang sudah direncanakan yang dibungkus dengan bisnis. Tapi dia bertahan seolah-olah ini bisnis. Buktinya, saya bertransaksi dengan BDS bulan September. Ketemu dengan Januar, mengatakan ini BDS bagus, pembayaran bagus, kemudian ini program pemerintah. Faktanya sebelum saya September, bulan Juni, Juli sudah ada yang tidak dibayar oleh para vendor. Berarti kan bohong. Masa bisnis? Penipuan dong, ya. Kemudian dia bilang program pemerintah ketahanan pangan, tidak ada satupun program pemerintah yang ada. Bohong lagi. Dan banyak kebohongan-kebohongan. Nah, ini saya minta semua kita masyarakat, ayo kawal kita. Ya, karena sekarang dia berlindung di balik bisnis to bisnis. Biar supaya apa? Supaya si Dadang tidak ketangkap. Supaya Dadang bebas dari ini. Supaya yang dikorbankan hanya 2 orang tadi tuh. Yang dikorbankan hanya Januar dengan Custom. Itu ada triknya dia untuk berlindung, ya. Hati-hati. Kalau begini terus Pak, hancur kita, ya. Hari ini kita mendapat informasi, ya, Pak Dadang memerintahkan seluruh PNS membuat PP-nya di dalam apa namanya itu, di dalam WA-nya itu adalah mengatakan bahwa ini bisnis to bisnis. Tidak ada Dadang terkait di situ. Ini kejahatan lagi Pak. Karena dia sudah berbuat salah, karena dia ada jahat di seluruhnya semua ANS, semua kepala dinas untuk membuat kejahatan melindungi dia. Jadi dia mengajak semua masyarakat Kabupaten Bandung masuk neraka karena dia berjahat di seluruhnya masyarakat dan seterusnya untuk berbuat jahat dan berbohong juga. Itu dari saya. Kalau menurut saya, ini yang disampaikan Pak Faisal tadi terkait perintah ke ASN. Ya, ini kami baru dapat informasi memang ya. Dan gambarnya pun ada. Gambarnya sekarang berseliweran itu. Buzzer dan segala macam lah pendukung dia ya. Yang mengatakan bahwa tidak ada keterkaitan dengan Bupati segala macam. Saya melihatnya seperti ini. Kalau memang nih si Dadang tidak terkait, tidak terlibat, atau bersih dari kasus ini, seharusnya tidak perlu bikin opini seperti itu. Dadang, kau berstatement ke media, kau tidak terlibat, kau bawa data dan bukti. Kau ketemu dengan vendor, kau jelaskan ini di depan hukum. Itu Dang, bukan ke media Dang. Kalau kami korban, wajar kami ke media. Kenapa? Kalau tidak ke media, apakah kasus ini akan ditangani dengan baik? Sudah ke media, sudah viral pun 2 tahun ini tidak jelas kan perjalanan kasusnya. Contoh, di Polda Jawa Barat itu, LP saya, LP kita ini ya, sudah 1 tahun lebih, masih bolak-balik itu. Penyidik, kejaksaan, minta SP2 HP pun. Lain yang kita minta, lain yang mereka berikan. Terakhir nih Pak Faisal, saya suruh Bu Yuan, you minta SP2HP terbaru. Sebab sebelum masuk sidang, kita masih berhak atas SP2HP. Tahu nggak yang dikirim apa? Foto tumpukan berkas. Mau dikirim ke kejaksaan. Kita minta SP2HP. Bukan foto. Jadi maksud saya begini loh. Jangan samakan posisi si Dadang
dengan kami korban ini. Kami begini karena kami merasa ketika hukum tidak berpihak, ya kan, yang kami pakai sekarang ini istilahnya itu Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan ini terjadi. Ini terjadi. Nah kalau si Dadang menggunakan suara rakyat, suara Tuhan, kau lihat aja Dang, komen-komennya gimana Dang. Itu aja. Ya Pak Faisal, nih pasti, nih ada, ini guru hukum saya, ini saya baru belajar hukum. Ini. Terima kasih kawan-kawan, saya mewakili teman-teman para korban, salah satu korban ya. Melihat dari persidangan tadi, jelas ya teman-teman ya, bahwa ini sudah direncanakan. Direncanakan. Kenapa saya katakan direncanakan? Satu, tadi dijelaskan oleh saksi dari BDS, bahwa organisasi itu ada, jabatannya itu ada, tapi pejabatnya kosong. Dan itu bisa beroperasi sampai ketipu. Itu salah satu. Artinya rencana itu sudah ada. Yang kedua, gudang tidak punya. Yang ketiga, kantornya bedeng. Itu kata jaksa loh ya. Dan inilah saya melihat bahwa kasus ini BUMD. Artinya badan usaha milik daerah. Dan pimpinan daerah harus bertanggung jawab ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Pak, sekali lagi Pak. Ini kan bisnisnya adalah bisnis ayam ya. Nah para korban ini pada saat transaksi itu ayam atau bentuknya adalah transfer dana. Kalau transfer dana itu dikirimnya ke mana ya transferannya itu? Silakan. Jadi kalau saya mau jelaskan gini, kalau ngirimnya harusnya ngirim ayam, betul ya. Jadi kami ini diperkenalkan sama namanya PT Multi Sinergi Prima, ya kan mungkin teman-teman ada yang lain-lain PT-PT-nya. Tadi disebutkan juga sama saksi dari BDS bahwa banyak suppliernya. Jadi kalau saya itu dikirimnya ke Multi Sinergi Prima, uang saya kirim ke Multi Sinergi Prima. Lalu Multi Sinergi Prima harus mengirimkan ayam itu ke lapangan hack yang ditunjuk oleh BDS tersebut, ya. Harusnya berupa ayam, harusnya. Tapi makanya lah ada terindikasi kuat bahwa ayam-ayam itu tidak ada, gitu. Jadi gini, yang dimaksud Bu Pita, PT Multi Sinergi Prima itu adalah perusahaan yang diakui oleh Yanuar kepada kami sebagai RPA besar sejabotabek. Sejabotabek loh ya, sejabotabek. Sehingga ketika kami ini kan dalam jumlah besar, kami bertanya untuk cari barang sebanyak ini, ratusan ton ini kami perlu waktu. Tapi karena ngebet nih, pengen dapat duit, si Yanuar ya akan merekomendasikan PT Multi Sinergi Prima ini sebab secara kualitas dan secara kuantitas bisa memenuhi kebutuhan BDS ini. Nah, ini saya lihat ini yang direkomendasikan Yanuar sebagai RPA terbesar se-Jabodetabek. Ini nih, ini bisa dipoto. Nanti dibolak-balik ya. Bukan bedeng. Tok lapa. Nah, ini gudang yang diakui dia sebagai punyanya dia. Saya udah telusuri, ya hanya dengan kapasitas 150 ton seluruhnya. Dan si Alim yang punya PT Multi Sinergi Prima ini penyewa sebagian kecil dari ini. Kita ulang lagi dari depan videonya ya. Ini karena saya gabung. Nah ini yang RPA terbesar. Ini lapak ayam potong di Pasar Raja Wali, Jakarta Utara. Sampai sekarang masih berdiri. Itu. Terima kasih. Mau bicara. Baik, mungkin terakhir ya ini ya. Jadi teman-teman, minggu kemarin kami datang setelah sidang, kami datang ke kediaman Pak Bupati, ingin bersilaturahmi baik-baik ketemu dengan beliau, ya, karena selama kejadian beliau tidak pernah menemuin kami. Kami yang datang bertamu baik-baik, ya, tidak ada di rumah, katanya di kantor, kami datang ke kantor. Sekali lagi dengan niat baik. Bayangin, kami korban yang sudah rugi sekian banyak, ya, kemudian kami berkirim surat beberapa kali untuk audiensi tidak dijawab, hanya kami datang Pak. Kami korban tetap datang dengan niat baik-baik.
Kemudian Bupati katanya tidak ada, Sekda katanya tidak ada. Oke, kami terima. Kami hanya ditemuin salah satu Kabak dan lain sebagainya itu. Dan kami janji, minggu depan kami akan kembali lagi hari ini, tanggal 28. Ya, hari ini. Kami janji ketemu. Ternyata pagi tadi atau dari tadi malam saya sudah dapat telepon dari Pak Yayan namanya mengatakan, mohon maaf Bupati tidak bisa menerima. Bayangkan, tidak bisa menerima akan diterima oleh pejabat yang lain. Pertanyaan kita semua, kok nggak berani gitu loh? Atau dia menganggap masalah ini masalah sepele, mungkin bagi dia kecil katanya. Atau dia takut kali ya, takut karena merasa bersalah tidak menemui kita. Banci dia Pak. Banci katanya. Padahal Pak Dadang ini kamu lihat di medsos, sebentar-sebentar tampil, ada masalah sedikit tampil ya di medsos, ya pencitraan. Tetapi masalah yang sebesar ini yang terjadi di daerahnya dia, yang sudah 2 tahun tidak mau dia datang untuk menemui kami baik-baik. Coba jawab sendiri. Ya, apa itu namanya? Badan usahanya dia lagi. Oh, badan usahanya dia lagi. Dia sebagai kuasa pemegang modal lagi segala macam. Ya. Usaha milik Dadang. Badan usaha ya. Jadi kami disuruh datang ke sana hari ini untuk nemui pejabat lain. No, ya. Kami juga punya harga diri. Kami anggap Dadang sudah pasang badan dia untuk meneruskan Karena udah dapat backingannya Dasko. Gimana Bu? Gimana Bu? Ada backingannya Dasko. Ya, mungkin ya. Saya yakin gini Pak. Sekarang dia berusaha untuk merapat ke pejabat A, pejabat B, pejabat C. Untuk nakut-nakuti Ya, mohon maaf ya Pak. Mohon maaf ya Pak Dadang. Mohon maaf ya. Kita juga tidak bodoh. Pejabat sebesar apapun juga, sekecil apapun juga tidak akan mau, ya. Tidak akan mau melindungi penjahat, ya. Pejabat benar. Mungkin dia tidak tahu, mungkin hanya ada acara ya, tapi begitu dia tahu di penjahat pasti ditendang, ya. Ngapain tiba-tiba di foto Dasko sama dia? Ya, itu nakut-nakutin. Selesai. Terima kasih teman-teman semuanya, ya. Satu lagi. Ya, ini Tadi Pak Dada. disebutkan oleh Pak Dede tadi kan ada mualim di situ. Apakah apakah sudah diperiksa oleh pihak kejaksaan? Minggu depan akan menjadi saksi ya. Jadi minggu depan si Alim besok minggu depan akan menjadi saksi barengan Pak Dedek gitu. katanya enggak tadi. Katanya masih perlu waktu karena bikin kerangka-kerangka apa. Ya, pokoknya berikutnya adalah saksinya bersama dengan Pak Dedek, ya kan. Jadi saksinya mereka ada Alim sama satu lagi Novi dan Pak Dedek begitu. Jadi tunggu tanggal mainnya. Kita akan selalu sampaikan. Ya, nanti pasti kita selalu update. Bu, pertanyaan terakhir yang agak mungkin mohon maaf ya. Ya. Kalaupun memang menang sidang, ya bapak semua, adakah kemungkinan dana itu balik? Ya, itu yang kita kejar. ya itu yang kita kejar Ya, sebenarnya. maksudnya dari mana? Jadi intinya gini Pak, jadi kita kan maunya semua yang jadi terdakwa jangan 2 orang aja. Kita maunya terdakwanya yang terlibat kan banyak. Contohnya si Novi, si Asep Wanwan atau si Alim. Ya di mana, ya kan? Dari pihak kejaksaan akan merampas aset-aset tersebut, ya kan? Itu satu, dan TPPU-nya itu, ya kan? Yang kedua, kalau nggak cukup, kita akan melakukan gugatan di pengadilan PMH, perbuatan melawan hukum, yang dimana akan kita gugat Dadang Supriyatna. Atau begini. Ya, jadi sampaikan dengan Dadang. Kan dia kan sudah menang jadi bupati. Iya kan? Mau diakui tidak diakui, dia jadi bupati itu ya pakai uang kita dong. Ayo kita buktikan sama-sama. Kalau manusia, ya kembalikan uang kita. Udah nggak apa-apa. Kalau manusia. Nah, terus ya silakan jawab sendiri masyarakat Kabupaten Bandung. Pimpinannya manusia bukan? Sudah kita tolong pakai uang kita, kemudian ikut pilkada dan menang, Pak. Sekarang kita mau ditinggal tanpa harus dibayar, menghindar. Manusia bukan? Dadang Supriyatna. Ya, selesai. Cukup, terima kasih teman-teman. Ibu Vita di tahun 2024, Ibu selaku apa Ibu? Saya selaku Presiden Direktur PT Triboga Pangandaran. Triboga Pangandaran. Ibu, kantor Ibu berkedudukan di mana Bu? Di Bekasi ya. Nah, sehubungan dengan PT BDS yang berada di Kabupaten Bandung ya. Gimana Bu awalnya sehingga Ibu bisa ada melakukan ada PO kepada Ibu? Awalnya ceritanya gimana Bu? Boleh saya ceritakan pada awal
pada tahun 2018 saya diperkenalkan oleh Bapak Duyanto, yang mana saat itu dia menjabat Kepala Biro Presiden Sekap, ya. Dan dia membawa Yanuar Budi Norman ini untuk bertemu dengan saya. Yang kebetulan Yanuar Budi Norman ini adalah Direktur Utama Rekayasa Industri. Ya. Pada awal 2024, ya, Saudara Duyanto ini, Sekap, Kepala Biro, mempertemukan saya kembali dengan Yanuar Budi Norman. Ya. Dalam pertemuan tersebut, Saudara Budi Norman menyampaikan kepada saya bahwa ketemu di Jakarta Selatan, Pak, salah satu kafe, ya, di Kemang Village. Nah, dalam pertemuan itu, Saudara Yanuar Budi Norman menyatakan kepada saya bahwa dia menjadi Direktur Utama PT Bandung Jaya Sentosa. Nah, dan dia sampaikan juga bahwa BUMD ini, parcel roda ini dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Informasi itu menjadi penting bagi saya sejak awal karena dia menawarkan saya pekerjaan, yaitu program ketahanan pangan, ya. Dan dia sampaikan juga pada saat itu bahwa yang pertama yang meyakinkan saya adalah PT Bandung Jaya Sentosa ini merupakan BUMD yang mulia, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Kabupaten Bandung, ya. Yang kedua, proyek tersebut merupakan bagian dari program ketahanan pangan pemerintah Kabupaten Bandung sesuai dengan Perda nomor 11 tahun 2022. Yang ketiga, anggaran proyek ini tersedia melalui APBD Kabupaten Bandung. Ya, yang keempat, seluruh pembayaran kepada saya, tentunya kepada PT Triboga Pakrayan, yang diatur di perjanjian kerjasama kontrak payung, ya. Saya itu berkontrak tanggal 1 Juli 2024 yang akan berakhir tanggal 30 Juni 2025, ya. Nah, kami menandatangani itu pada tanggal 20 Juni, tapi saya mulai mensuplai itu tanggal 1 Juli karena saya baru menerima PO dari BUMD ini tanggal 1 Juli. Ya. Izin Bu, sebelum lanjut ke sana ya, kita cerita sebelum ada tanda tangan perjanjian itu ya. Nah, waktu Pak Yanuar ketemu Ibu, ada dia didampingi direksi atau perangkat PT BDS yang lain? Saat itu Pak Yanuar ini selalu didampingi sama ajudannya. Siapa Bu? Jaili, ya. Jaili. Ya. Lalu ada siapa lagi Bu dari PT BDS yang mungkin mendampingi Pak Yanuar? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Selalu saya bertiga, saya Kepala Biro Kepresidenan dengan Pak Yanuar dan ajudannya. Waktu dia menyampaikan hal-hal yang tadi Ibu sampaikan tadi ya, selain ada pembicaraan dari Pak Yanuar, ada dia menunjukkan dokumen-dokumen juga bahwa benar PT BDS ini punya pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Karena saya berkontrak dengan BDS, tentunya saya meminta akte-akte daripada BDS. Diserahkan oleh Pak Yanuar sendiri ya, diserahkan kepada Ibu ya. Betul. Jadi Ibu yakinlah bahwa memang betul omongan Pak Yanuar ini ya. Yang karena dimiliki 100% oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Dan Saudara Yanuar Budi Norman, ya Mbak, silakan aja kalau misalnya Mbak nanti ke depannya Mbak mau ketemu sama Pak Bupati. Ya, dia menyampaikan begitu. Jadi intinya karena dia meyakinkan saya dengan begitu, makanya saya melihat di akte tersebut ada nama Pak Dadang Supriyatna sebagai kuasa pemegang modal. Itu ya. Nah, kemudian sehubungan dengan itu profilnya PT BDS. Ibu tahu dari mana bahwa Pak Yanuar ini punya pengalaman sebelumnya di perusahaan-perusahaan lain, Ibu? Karena saya diperkenalkan di tahun 2018 itu bahwa dia adalah Dirut Rekayasa Industri. Itu ya. Jadi ada pengalaman Pak Yanuar inilah selaku direksi ya di perusahaan lain ya. Nah, kemudian kalau Ibu tahu nggak pendidikannya beliau? Latar belakang pendidikan? Udah doktor ya. Ibu tahu dari mana? Apa dia bilang langsung atau Ibu melihat di mana begitu? Sudah tertulis di situ Pak, di kontraknya. Di kontraknya ya? Dan bla bla bla. Itu ya. Nah, kemudian waktu dia menyampaikan ada kebutuhan ayam itu ya,
Kalau menurut Pak Yanuar, ayam itu mau dikemanakan sih yang nanti ibu kirimkan? Kalau kita melihat sebelum saya berkontrak, saya itu trial ayam ini. Pak Hakim, saya itu trial dulu apakah orang ini bayar atau tidak. Jadi saya trial. Enggak Bu, izin Bu. Pak Yanuar ada bilang nggak, oh ini ayam yang nanti dari ibu ini akan saya kirimkan kepada Cahaya Frozen Raya begitu. Ada disebut nggak? Tidak disebut, tapi saya menanyakan itu setelah orang saya lihat bahwa itu di lapangan. Saya menanyakan langsung ke Bapak Yanuar Gubernur, kenapa tidak dikirim ke Bandung, tapi kenapa dikirim ke Kramat Jati di lapangan seperti itu. Tapi jawabannya Pak Yanuar bahwa BDS ini tidak punya cold storage, BDS ini tidak punya pabrik, dan ayam-ayam tersebut akan dikirimkan ke pabrik yang sangat besar yaitu Cahaya Frozen Raya untuk diolah menjadi sosis, nugget, dan bahan turunan. Itu ya. Ya, dan itu setelah barang itu jadi akan dikirim ke Kabupaten Bandung untuk UMKM di Kabupaten Bandung, dan itu pun tertera di websitenya BUMD ini. Jadi Pak Yanuar menyampaikan sendiri bahwa PT BDS ini nggak punya sarana prasarana lah ya untuk si ayam itu ya. Tapi kalau nyebut langsung bahwa ayam ini akan dikirimkan ke PT Cahaya Frozen Raya, belum ya waktu itu ya? Belum. Waktu awal-awal ya. Ya. Nah, Pak Yanuar tidak menyebutkan bahwa ayam akan dikirimkan ke PT Cahaya Frozen Raya, tapi dibilang katanya nanti ayam yang ibu kirimkan akan diolah menjadi makanan-makanan tadi ya. Betul. Ibu tanya nggak, pernah nanya ke Pak Yanuar, atau Pak Yanuar menyampaikan bahwa nanti perusahaan yang menjadi sasaran ayam-ayam ibu ini adalah perusahaan yang istilahnya sudah terprofilkan lah dengan baik oleh PT BDS bahwa memang perusahaannya bagus. Jadi kalau menurut saya begini Pak, karena kontrak saya itu langsung kepada BUMD ini, yang mana diatur di kontrak saya bahwa saya mengirimkan ayam ini yang ditujukan tempatnya itu di lapangan Hex Kramat Jati ya, dan di BAS itu jelas di kontrak saya pun disebutkan bahwa pembayaran adalah 30 hari kalender setelah BAST. Jadi Pak Yanuar nggak ada menyebutkan lah ya perusahaan ayam-ayam ibu itu nanti ditujukan ke perusahaan apa yang memang sudah diyakinkan ada pabriknya atau apa Ibu? Dia nggak bilang itu ya? Dia bilang bahwa ini akan diolah dimasukkan pabrik besar untuk menjadi bahan olahan yaitu sosis, nugget, dan bakso. Tapi ada dia nggak memperlihatkan, Bu? Kalau tadi kan kalau profil PT BDS dia ada menyampaikan akta ke Ibu ya. Tapi kalau sehubungan dengan itu ada nggak dia misalnya menyerahkan profil PT Cahaya Frozen? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Jadi tiba-tiba dibilang perusahaan saja ya yang memang menurut Pak Yanuar prospeknya bagus ya. Nah, kemudian waktu melakukan pengiriman pertama kapan Bu? Itu di bulan Juni Pak, sebelum saya kontrak, dan itu dibayar ya. Oleh karena itu Yanuar Norman itu approach perusahaan saya untuk kontrak 200 ton per minggu. Dan saat itu saya sampaikan bahwa saya mau trial dulu 80 ton per minggu. Akhirnya saya bertanda PKS di tanggal 20, tapi mulai tanggal 1 Juli pihak BDS mengirimkan PO yang pertama, dan oleh karena itu saya mengirimkan ayam tersebut. Ya. Itu ya. Jadi pertama itu di sini ada sebagaimana dalam BAP Ibu ya. Ada banyak nih berapa kali PO. Jadi menyambung tadi mengenai omongan Pak Yanuar ke Ibu, memang izin saya tegaskan juga. Jadi profil perusahaan Cahaya Frozen nggak pernah disampaikan. Kalau profilnya Pak Kastam pernah disampaikan nggak ke Ibu? Jadi gini, sebenarnya saya itu mengenal Kastam bukan gara-gara ayam ini. Jadi Kastam itu menawarkan kerbau ke partner saya, ya. Jadi kami bertemu sama Yanuar dan Kastam yang ada di Grand Melia Hotel, dan kebetulan perusahaan partner saya, ya, dan saya itu mengirimkan kerbau ini, ya. Jadi saya mengenal Kastam itu
bukan urusan BDS, tapi masalah daging kerbau. Dan yang saya tahu tentang custom ini, bahwa custom ini adalah sultannya dari Kuningan, yang dimana dia punya pabrik besar, ya, upah gudang yang besar, naik haji terus, ya kan, kalau naik haji itu diundang sama Raja Arab, jadi bisa modern-modern. Itulah yang profil yang diberikan Yanuar dan Kastan kepada saya. Itu ya. Tapi sehubungan dia, mohon maaf, ini bukannya kami menyinggung penasihat hukum, profil bahwa dia sudah pernah dihukum sebanyak 2 kali atau 3 kali perkara penipuan, pernah disampaikan ke Ibu nggak? Itu saya yang mencari sendiri profilnya Kastam ini, dan saya sampaikan ini kepada Yanuar untuk berhati-hati. Itu ya? Ya, Jadi Ibu tahu sendiri ya? tahu sendiri. Tapi Pak Yanuar nggak pernah menyampaikan Dan ya? dia bilang nggak ada. Itu ya. Jadi Ibu tahu sendiri mengenai profil Pak Kastam dan saya Project. Nah, selanjutnya kalau Ibu bisa ingat di catatan Ibu, berapa kali sih Ibu total mengirimkan ayam ke PT BDS yang langsung? Terbayar atau belum yang terbayar? Totalnya Bu? Totalnya ada 23 ya pengiriman. 23. Pengiriman. Berapa total rupiahnya Bu? Totalnya 23 miliar. 23 miliar. Yang belum dibayar Bu? Yang itu 28 miliar Pak, yang belum terbayar 23 miliar. 23 miliar. Ya. Nah, sehubungan dengan transaksi itu ya Bu ya, kan Ibu sempat dikasih akte. Tadi yang udah dibayar dari total berapa tadi? 28. 28. Yang sudah dibayar? Sisa 23 miliar. 22.900 sekian Pak. Angkanya saya tidak ingat. Yang sudah dibayar berapa? Izin melanjutkan yang mulia. Nah, sehubungan dengan transaksi Ibu ya, total 28 miliar itu ya. Malah kemudian ada yang belum 23. Ibu kan dikasih aktenya sama Pak Yanuar ya, akte PT BDS ya. Ibu kan bisa baca di situ, lihat di akte itu, modal di setor PT BDS itu cuma 3 miliar. Tapi transaksi sampai 28 miliar, hanya ke Ibu ya, belum ke yang lain. Apa penjelasan Pak Yanuar? Modal kok kecil tapi berani transaksi banyak-banyak? Yang disampaikan kepada saya bahwa ini sudah dianggarkan di APBD, jadi aman, ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa di kontrak saya, nanti boleh dibaca kontrak saya, bahwa ada jaminan pembayaran untuk institusi keuangan yang lain atau asuransi ASEI yang disetujui oleh pihak kedua, yaitu saya. Dan harusnya PT BUMD ini memberikan asuransi sesuai dengan jumlah tagihan, tapi ternyata tidak ada. Dan dinyatakan kemarin ada 7 miliar yang di saat perjanjian perdamaian sama saya, ada 7 miliar yang diberikan kepada saya, tapi sampai saat hari ini pun asuransi itu cair atau tidak pernah membayar saya. Itu ya. Jadi omongan Pak Yanuar itu sehingga Ibu yakin walaupun modalnya cuma 3 miliar, dia bisa tangani transaksi Ibu lah 28 miliar ya, karena perkataan itu ya. Nah, sehubungan dengan pengiriman ayam ke PT BDS ya, yang nanti kan ditujukan di Keramat Raya itu, Ibu lihat di lapangan Hek di Keramat Jati itu, apa sih kantornya model gimana Bu? Saya sebenarnya awal kali pertama bukan di situ Pak, tapi ada di Mall Keramat Jati situ ya. Tapi kalau saya melihat kantor di mana di Keramat Jati Hek itu memang hanya bedeng ya? Ya. Dengan alasan kenapa itu, jadi itu sistemnya begini. Kita mengirimkan ayam itu ke lapangan Hek. Setelah itu kendaraan custom itu akan mengambil kendaraan dari kita Pak. Jadi mata ke mata kendaraannya. Jadi akan dipindahkan kepada kendaraannya si custom ini. Tapi Pak Hakim, saya ini sebelum saya menceritakan kronologi ini, saya kok izin, saya ini perusahaan sembako, ya, yang dimana sembako saya itu saya supply ke restoran.
Jadi saya tahu namanya RPA, rumah potong ayam. Nah, dengan kuantitas yang cukup besar, 80 ton sampai 120 ton, saya tuh bertanya, beli ayam itu di mana dengan jumlah besar begini. Akhirnya saya direkomendasikan oleh saudara Yanuar Budi Norman, yaitu PT Multi Sinergi Prima, yaitu Kota Alim, yang dimana saudara Yanuar Budi Norman memberikan kontak itu kepada saya. Lalu saya berkontak dengan dia dan dia mengakui bahwa dia ada penunjukan dari perusahaan BUMD ini untuk mensuplai ayam. Karena yang disampaikan oleh Yanuar Budi Norman bahwa kualitas ayamnya itu sudah sesuai. Ya. Setelah itu harga yang tertulis adalah harga di mana ayam-ayam itu dari PT Multi Sinergi Prima akan dikirimkan ke head Kramajati, dan nanti mobilnya si custom itu akan mengambil ayam tersebut. Pertanyaan saya sangat singkat. Artinya BAST itu ayam ini dikirim dari Multi Sinergi Prima dan diangkut oleh custom, yang dimana custom itu mengirimkan ayam-ayam itu ke pabrik-pabrik bakso, yang salah satunya itu pabrik warisan, SIP dan lain-lain. Di BAST itu ada BAST antara saya dengan BDS, saya dengan Multi Sinergi Prima, dan BDS dengan custom. Ini yang menarik Pak, mana mungkin BAST ini dengan plat nomor yang sama, harusnya berbeda dengan plat nomornya, karena ini ayam ini dialihkan ke kendaraan yang lain. Itu yang saya curigai. Ya? Jadi Pak Yanuar juga untuk memenuhi kebutuhan pengiriman ayam itu pernah merekomendasikan PT MSP itu ya? Betul. Ibu ke MSP aja ngambil ayamnya supaya Ibu bisa penuhi kebutuhannya PT BDS ke Cahaya Frozen itu ya? Ya. Nah tapi kemudian Ibu ada pernah lihat-lihat juga ternyata menurut Ibu itu hanya surat-suratnya aja, barangnya mah nggak ada Bu ya? Jadi gini, itu indikasi gini Pak, setelah saya mengirimkan ayam itu 80 ton dibayar oleh BDS. Setelah itu saya menaikkan kuota saya menjadi 120 ton. Lalu ada 3 RPA yang kecil-kecil ini yang biasa saya beli ayam, datang ke kantor saya 3 orang. Dia mengatakan, Bu Vita, saya tidak iri sama Bu Vita membeli ayam dari Alim ini. Tapi Ibu tandain ayam-ayam Ibu ini, pasti balik lagi. Artinya tertentu jadi puter Pak, diputer nanti ditunjukin ini tunjukinnya ini, itu satu. Yang kedua, hari itu juga saya nelpon kepala biro presiden, karena saya kenal dia itu dari kepala biro presiden. Saya minta bertemu dengan Yanuar Budi Norman. Akhirnya saya bertemu di Cibubur. Saya bertemu sama Yanuar, saya sampaikan bahwa ayam ini satu dijual harga murah, dibakar ayam ini sama custom, ya lebih murah 10.000 Pak. Kita jual sama BDS 38.000, tapi di lapangan orang jual 28.000, ya. Dan dia tidak kaget mukanya. Ya udah biasa Pak, namanya bisnis kok, begitu. Terus yang kedua saya bilang, ini cuma kertas doang. Udah Mbak, yang penting amanah. Dia bilang begitu, yang penting amanah. Saya bilang sama Yanuar, saya tidak mau ini, saya minta uang saya semuanya kembali. Dan dari detik itu juga sampai sekarang uang saya tidak pernah kembali. Setelah itu saya menyuratin BUMD ini berkali-kali, tapi tidak direspon dan tidak dibayar. Setelah itu saya pakai lawyer Pak Hakim, saya hire lawyer saya bersomasi perusahaan ini sampai 3 kali, akhirnya tidak ada etikat baik untuk membayar. Setelah itu saya dan lawyer saya memPKPU perusahaan ini, BUMD ini. Akhirnya 1 bulan Pak, dia itu mencari saya, ingin berdamai. Saya bilang baik, ya udah bikinlah surat perjanjian perdamaian. Bikin perjanjian surat perdamaian, saya disuruh mencabut gugatan saya di Pengadilan Negeri Pusat, Jakarta Pusat. Saya cabut, dia bikin surat perjanjian. Tidak ada satupun di perjanjian perdamaian itu yang dipenuhi.
kedua, saya bikin akte notaris pernyataan hutang. Dia juga datang, ada foto-fotonya. Nanti tahun 2025 Januari. Setelah itu tidak ada satupun dari akte notaris itu yang dipenuhi oleh Biro BUMD ini. Akhirnya saya melaporkan ini ke kejaksaan atas tindak pidana korupsi GCG bahwa ini BUMD ini tidak terlihat. Dan sebelum itu Pak, kita flashback sedikit ya, pada saat itu Pak Bupati menang kampanye, saya datang ke rumah dinasnya Pak Bupati. Saya sampaikan sama Pak Bupati bahwa BUMD Anda ini hutang dengan saya 23 miliar. Dan saya juga kongresi dia selamat ya. Dan dia sampaikan, oh ya nanti saya hubungi yang bersangkutan. Hutang itu harus dibayar. Dia menyampaikan seperti itu. Setelah itu Pak, saya bersurat resmi kepada kejaksaan. Kalau nggak salah tanggal 16 Januari 2025. Dan setelah itu tanggal 30 Januari keluarlah surat penyelidikan daripada kejaksaan. Nah setelah itu Pak, kami dipanggil oleh Inspektorat Kabupaten Bandung. Nah setelah dipanggil sama Inspektorat, ternyata yang dipanggil adalah seluruh korban 19 senior ini. Dan waktu itu saya satu ruangan dengan Indonesia, ya, satu ruangan dan ada juga kuasa hukum saya, dan kami di suratnya itu adalah pencocokan hutang piutang ya terkait BDS ini. Oke, setelah kami cocokkan, dari inspektorat itu yang menyampaikan kepada saya langsung bahwa saya disuruh untuk membuat konsorsium dari 19 vendor ini supaya mendapatkan pekerjaan langsung dari pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu dari Pak Bupati. Dan itu dia sampaikan sangat clear and loud. Lalu saya sampaikan juga kepada inspektorat, bagaimana Anda bisa memberikan saya proyek, ya? Kalau kerugian kami 105 miliar Pak, berarti pemerintah Kabupaten Bandung harus memberikan kami proyek 1 triliun. Apakah pertanyaan saya tanya, apakah ada proyek 1 triliun di Kabupaten Bandung? Dan itu saya juga bertanya, kalau ada proyek 1 triliun, saya akan diperiksa oleh kejaksaan, saya akan diperiksa oleh BPK, dan itu tidak masuk akal saya. Karena apa? Saya harus mengeluarkan 90% untuk mendapatkan 10% tersebut, gitu. Jadi sudah banyaklah upaya yang Ibu lakukan ya, dari mulai sebelum perjanjian diyakinkan, setelahnya juga sudah banyak yang Ibu lakukan. Tapi terhadap custom Ibu ya, Ibu tentunya dapat informasi bahwa ayam itu kan dikirim ke custom. Ibu menelusuri Pak Custom dan perusahaannya juga nggak? Betul. Ibu ketemu nggak kantor dia di mana? Kantornya di pinggirnya situ Pak. Tapi gini Pak Majelis Hakim, saya mau menjelaskan begini. Waktu kecurigaan saya makin curiga, saya itu di BASD itu ada plat nomor Pak. Ayam yang untuk mengirim ayam ke head ini pakai truk termo yang ada pendinginan supaya ayam ini tidak cair, ya. Akan tetapi saya punya teman di Korlantas. Ini pun data ini pun yang saya sampaikan kepada kejaksaan, bahwa saya menemukan di BAS itu saya temukan plat nomor ini adalah Beko, ya. Apakah Beko bisa mengirimkan ayam dari multi sinergi prima ke lapangan head? Saya temukan juga eskavator, saya temukan juga Pajero, dan lain sebagainya, banyak lagi data kendaraan tidak ditemukan. Oleh karena itu data-data inilah yang saya sampaikan kepada kejaksaan. Bukan hanya itu Pak, banyak nomor-nomor itu mencatut nama PT MGM. PT MGM ini adalah perusahaan dari Saritoga, perusahaan logistik terbesar. Dan saat kami dan tim saya sudah datang ke MGM, ya,
ya kan, menyampaikan apakah betul ini kendaraan mereka. Dia menulis, saya ada listnya, saya memberikan surat resmi kepada MGM ini, dan mana saja pak nomornya MGM ini, mereka membalas saya secara tertulis, dan dia menyampaikan kepada saya bahwa saya kan membeli ayam ke PT MSPA, Multi Sinergi Prima, dan dia menuliskan bahwa dia tidak ada hubungan kerjasama dalam bentuk apapun dengan PT Multi Sinergi Prima untuk mengirimkan ayam itu ke BBS, ya. Dan tidak hanya itu, mereka pun mencatut tonasi, Pak. Kenapa saya bilang mencatut? Saya sudah, tim kami ada videonya, nanti ada surat rekamannya, saya juga supir-supirnya juga sudah saya rekam, saya minta bahwa boleh jadi rekam di surat jalan dari MSP itu, tanda tangan supir pun itu fiktif semuanya, ya, bohong semua itu. Lalu dan supir-supir itu bilang, Bu, saya tidak pernah ngambil ayam ke Multi Sinergi Prima untuk kesini. Tugas saya cuma ngambil ayam. Jadi ngambil ayam itu untuk dijual murah itu Pak. Jual ayamnya di lapangan hek itu. Dan tidak hanya itu, tonasenya juga dikorupsi sama mereka. Jadi seakan-akan kita ini bayar uangnya jadi besar Pak. Oh, tonasinya bukan kendaraan truk itu cuma bisa maksimum 6 ton. Tapi mereka ini nulisnya 8,8 ton, 9 ton, 10 ton. Dan yang mengejutkan saya, orang saya kalau lihat di lapangan ketemu si Putra, ya, saya tanya, pernah nggak dia lihat itu kendaraannya? Jadi kendaraan itu ada di sana Pak, oh ini punya kita, ya. Tapi nanti sama ini punyanya ini, dan itu terulang terus. Akhirnya saya tanya sama supirnya, kendaraannya itu di mana aja? Oh, udah dibongkar tengah malam, udah dibongkar subuh. Tapi kalau saya interview supir-supir itu Pak, dia bilang tidak pernah bongkar subuh, tidak pernah bongkar tengah malam. Jam 7 malam itu udah selesai, lapangan itu udah sepi, dan mulai itu jam 7 pagi tidak ada bongkar ayam itu subuh, nggak ada. Jadi ini mensreanya jelas bahwa saya juga gini Pak, maaf, saya tuh bertemu dengan Pak Ajari, ya, Pak Ajari Kabupaten Bandung waktu itu Pak Doni. Saya menyampaikan di saya, Pak Doni juga udah mengatakan, Pak Ajari bilang bahwa BUMD ini dibuat untuk melakukan tindak kejahatan. Gitu ya. Jadi sebagai dasar pembayaran BDS kepada Ibu itu kan pegangannya BST itu Bu ya. Betul. Berita acara serah terima barang. Dari situlah Ibu lihat nomor polisi mobilnya ternyata ada campur dengan Pajero, dengan Beko dan lain-lain yang gak ada hubungannya dengan pengangkutan ayam. Ya, Kemudian itu bukan datanya Pak. itu. Kemudian Ibu cek juga supir-supirnya ternyata nggak pernah ada yang mengantar itu di BST itu ya. Betul. Jadi ada kecurigaan Ibu bahwa apakah betul barang itu memang diantar oleh supir-supir atau tidak ya. Ibu lakukan penelitian itu ya. Ibu wawancara Pak, juga ya. kebetulan PT MGM ini Pak, dia itu kalau kendaraan itu kan ada GPS sama udah canggih. Jadi titik mana titik mana itu kalau di dalam kita, kalau memang diizinkan di persidangan, saya bisa kasihkan bukti bahwa kami tidak pernah mengambil di titik-titik ini, gitu. Dan saya rasa kejaksaan juga sudah ke PT MGM. Jadi kendaraan-kendaraan yang dalam BST itu nggak ada hubungannya dengan MSP, apalagi nggak ada hubungannya dengan Cahaya Porjen Raya Bu ya, gitu ya. Dilanjutkan dengan kami. Bu kita ya, pada saat Ibu selaku saksi menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan BDS Bu ya, mungkin Ibu bisa ceritakan isi dari perjanjian kerjasama itu seperti apa Bu? Jadi isi kerjasama itu bahwa kami ya mensuplai ayam BLD ini yang dimana bahwa kita tuh dikasih profit untungnya itu 5.000, minimum 5.000 Pak, ya. Yang dimana itu 5.000 ini kalau misalnya saya itu dapat PO 80 ton per minggu, saya tuh harus ngirim lebih daripada 80 ton. Kalau kurang dari 80 ton, itu saya dikenain denda 5%, begitu ya. Jadi memang ini adalah
programnya panjang, tapi kalau pihak BDS ini tidak membayar saya, itu denda Pak. Tapi ini udah 2 tahun tidak jelas ini, gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah terus diatur juga nggak mengenai sistem pembayarannya seperti apa? Sistem pembayarannya jelas ditransfer, ya kan? Di situ di perjanjian kontrak payung saya jelas sekali dibayar 30 hari kalender setelah BAST. Oke. 30 hari kalender setelah BASD. Ibu nggak menanyakan kenapa dibuat pembayarannya dengan TOP 30 hari itu seperti apa? Jadi gini, waktu Januari Norman ini mengatakan bahwa kenapa 30 hari kalender ini, karena dia harus mengatur cash flow. Tapi saya kan gini Pak, kalau contohnya, kalau Anda membeli ayam sama kita, ya kan, harusnya kan sistemnya cash Pak, ya, cash, nggak ada tuh ayam tuh utang, ya. Nah, karena ini untungnya bisa 5.000, makanya bisa ada TOP selama 30 hari. Yang dimana kalau kita beli cash-cashan itu maksimum untung kita paling 1.000 sampai 2.000. Makanya kita menghitung, oh ya bunga bank 1% Pak, ya. Kalau misalnya ini untungnya dari harga 40.000, kita untung 5.000, ya kan? Artinya saya bisa mengcover bunga bank saya. Jadi masih oke untuk mengurangi BDS. Tapi kalau BDS ini bagaimana dia mengatur saya 30 hari, vendor yang lain 40 hari, 45 hari, saya tidak tahu, itu kan internal daripada BUMD tersebut. Oke. Tadi TOP-nya sampai 30 hari ya. Nah, Ibu waktu itu BASD pertama ngirim di bulan 1 Juli. 1 Juli ya. 1 Juli. Terus terakhir Ibu kirim yang terakhir di bulan apa? Bulan 12 September, karena didatangi 3 orang itu bahwa ini adalah ayam fiktif, makanya saya stop untuk mengirimkan ayam-ayam tersebut. Di 30 September. 12 September. 12 September Ibu sudah stop aja ya. Sudah stop. Itu nilai ayam yang sudah terlanjur dikirim itu berapa nilainya? Itu Pak, sampai sekarang 23 miliar. Dari 12 September itu ada tagihan 20 berapa? Jadi saya jelaskan, baru 1 bulan dibayar lunas. Bulan kedua saya suruh naikkan kuota jadi 200 ton, tapi saya cuma naikin 120 ton. Oleh karena itu tagihan yang 23 miliar itu berdasarkan 120 ton per minggu. Ya, tagihan yang 23 itu yang terakhir yang belum dibayar BDS ya. Betul. Menurut Ibu kan tadi karena Ibu mau TOP itu 30 hari karena keuntungan yang dijanjikan adalah 5.000 ya. Mungkin kalau di penjualan ayam konvensional untungnya paling sekitar 1.000 atau 1.500 gitu ya. Oke. Ibu nggak tanyakan artinya apakah keuntungan yang Ibu peroleh yang ditawarkan itu memang reasonable dengan kondisi di mana Ibu harus mengirimkan ayam boneless dada itu sekitar 80 ton per minggu. Apa Ibu nggak tanyakan? Apakah nggak dijabarkan tentang kajiannya, resiko bisnisnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa? Jadi gini Pak, kalau resiko bisnis tentunya bukan area saya. Tapi kalau kenapa dia membutuhkan banyak ayam? Jadi kalau mungkin ada Pak Deden di sini, ada dari Indofarm itu ya. Kami itu ditimpa. Oh, kita ini kebutuhannya 1.000 ton, ya. Ini Cahaya Fruit Indofarm mau ambil semua kuotanya. Jadi kami ini ditimpa supaya berlomba-lomba untuk mengirimkan ayam. Kalau nggak kuotanya mau dikasih ini, kuota jadi ini. Jadi pada saat itu memang perbankan saya itu tidak bisa langsung ngasih perbankan segitu banyak. Jadi perbankan itu mencoba dulu. Tapi baru 1 bulan dapat perbankan, langsung duit itu hilang. Begitu. Nah, ini kan dari bulan Januari sampai 12 September itu kan Bu, ini terasa mulai macetnya, pembayarannya mulai macet di bulan berapa?
Dari bulan September itu Pak, waktu saya melihat gelagat ini, saya sudah bersurat kepada BUMD ini. Mungkin ada surat-surat saya, somasi-somasi saya yang sudah ada, termasuk PKPU saya. Jadi memang sudah saya suratin terus itu Pak. Gitu. Jadi saya minta uang saya dikembalikan. Jadi itu berjalan ya, kerugian itu memang sampai tanggal 12 September 2024 itu memang itu akumulasi dari awal Bu ya? Dari enggak Pak, jadi saya kalau Juli itu kan sampai Agustus ya, Agustus itu kan udah dibayar 80 ton. Nah, yang Agustus itu kita mengirimkan 120 ton, jadi beda.